Salam, selamat pagi pemirsa GKPS TV yang berbahagia. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau yang memelihara kehidupan kami, yang membimbing dan memimpin kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menganugerahkan pengetahuan dan hikmat agar kami mengerti dan dapat melakukan apa yang dikatakan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini terambil dari kitab Yakobus pasal 3 ayat yang ke-18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai. Saudara yang terkasih, dalam perikop ini, Yakobus memaparkan tentang dua macam hikmat yang sangat bertentangan. Yaitu yang pertama, hikmat yang berasal dari dunia. Dan yang kedua adalah hikmat yang berasal dari Allah. Tentu jika berbeda sumbernya, motivasinya pun juga pasti akan berbeda. Karena motivasi hikmat surgawi adalah kedamaian dan kelemah lembutan. Sedangkan hikmat duniawi ini berasal dari nafsu manusia dan setan-setan. Tapi bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hal itu hikmat yang berasal dari dunia dan hikmat surgawi yang bersumber dari Tuhan? Saudara yang terkasih, sebenarnya tidak sulit untuk mengenal apakah perbuatan seseorang itu bersumber dari hikmat Allah atau tidak. Karena dalam Injil Matius jelas di situ disebutkan bahwa demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Hal itu tidak mungkin. Kalau kita baca dalam Matius 7 ayat 17. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sekarang sudah jelas bagi kita bahwa jika itu bukan pohon yang baik, tentu buahnya juga tidak akan pernah baik. Karena hikmat duniawi akan selalu bertindak berdasarkan dorongan-dorongan hati yang dipenuhi hal-hal duniawi, yang berniat untuk memenuhi tujuan-tujuan yang duniawi, yaitu memuaskan nafsu kedagingan, dan jiwanya dipenuhi dengan kesombongan, iri hati, egois atau mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, penuh dusta, bertindak seolah-olah membela kebenaran, tetapi sebenarnya memanipulasi kebenaran atau melawan kebenaran. Saudara-saudara, tentu akibatnya sangat buruk dan bisa menimbulkan kekacauan, perselisihan, dan jauh dari kedamaian. Itu sebabnya banyak relasi yang terlihat baik di dalam komunitas orang-orang percaya, tetapi ternyata banyak juga yang dilandasi kemunafikan. Juga dalam keluarga sering berantakan karena merasa lebih hebat dan paling benar. Keramah tamahan dan kedamaian semu dijalani demi meraup keuntungan finansial. Ketika topeng kehidupan itu terbuka, nah sangat jelas hasilnya akan merusak diri sendiri.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, demikianlah orang yang menyepelekan hikmat Allah, yang hidupnya dikuasai oleh keduniawian, jelas bertentangan dengan orang-orang yang hidup di dalam hikmat surgawi. Karena manusia yang berhikmat, yang digerakkan oleh hati yang lemah lembut, itu sangat murni dan tidak akan terkontaminasi oleh hawa nafsu dunia. Hikmat yang dari Allah tidak menimbulkan dendam, kemunafikan, karena di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Yesaya 32 ayat 17. Hal inilah yang disebut dalam firman Tuhan pagi ini untuk kita, bahwa buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Jadi, apa yang ditaburkan dalam damai akan menghasilkan penuh sukacita. Dengan demikian, kita perlu terus menaburkan benih-benih kebenaran, karena apa yang kita tanam itu tidak akan sia-sia. Sebab itu, saudaraku, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa di surga. Bapa dari segala kebenaran. Kiranya roh-Mu selalu memimpin kehidupan kami, agar kami Tuhan tetap mendekatkan diri kepadamu. Karena jika kami hidup di dalam hikmat surgawi, kami akan merasakan damai sejahtera. Engkaulah kekuatan kami dan pertolongan kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Amin. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni, mengampuni lebih sungguh.